Selamat apa nih, pagi ya? Pagi Semuanya. Saya mau koreksi dikit, saya bukan penatua karena saya masih muda. Penatua yang tua ya. Saya pena muda lah, saudara ya. Saya sekarang dipercayakan menggembalakan sebagai gembala koordinator satelit di Jakarta. Saya menikah, istri saya satu, saya Batak, istri saya Chinese, gabungnya keren banget. Yang belum nikah boleh dipikirkan ya, campur-campur kayak gitu ya. Itu keren banget. Oke. Jangan dari Adam sama Hawa Batak terus ya kan, dari saudara, waduh bahaya. Mbak Nova konfirmasi. Oke, kami punya 3 anak. Ya, memang dalam waktu singkat-singkatnya, karena saya menikah agak telat dikit, saudara. Jadi dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 5 tahun kami punya 3 anak. Anak pertama kami namanya Sean Faith Simanjunta. Anak kedua kami namanya perempuan cantik sekali, namanya Samantha Hope Simanjunta. Kemudian anak ketiga kami namanya baru lahir udah setahun 5 bulan ya, namanya Sozo Love Simanjunta. Jadi Faith, Hope, Love udah lengkap. Anak keempat kalau lahir lagi nggak tahu kan mau kasih nama apa. Oke, tetapi ngurus 3 anak capek banget. Saya berharap istri saya pengen nambah lagi berempat. Saya nggak kuat. Capek, pegel banget. Oke, tetapi so kapan-kapan kita ketemu, boleh say hi. Dan saya sangat senang bisa ada di Palembang karena saya suka banget pempek, saudara. Saya suka banget Pinang Batin. Palembang menjadi tempat yang favorit untuk makan. Tetapi saya percaya juga Palembang jadi tempat favorit untuk kebangunan rohani. Amin, saudara. Amin. Terutama harus melek semua nih karena kemarin udah makan durian. Yang ikut makan durian kemarin, awas kalau ngantuk hari ini. Gara-gara durian udah ngantuk saya. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih dari hari kemarin. Dengan sederhana, dengan hati yang rendah hati, kami buka hati kami, hidup kami untuk dimasukkan, disusupkan kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran-Mu, sehingga hidup kami menjadi bermakna, berarti, gak sia-sia, karena dijalankan sesuai dengan kehendak pencipta kami. Hari ini, izinkan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Nah saudara, kita masuk tahun 2021. Nah tahun 2021 ini banyak orang excited. Kenapa? Karena hal terburuk udah lewat. Yaitu tahun berapa saudara? 2020 ya. Itu buruk sekali. Sepanjang hidup kita nggak pernah kebayang. Saya seumur hidup sebelumnya nggak pernah membayangkan ada satu peristiwa di mana kita dikunci di rumah, takut kemana-mana, takut virus gitu ya. Lalu habis itu ekonomi menurun habis. Jadwal khotbah saya, saudara saya 2019, di akhir 2019 jadwal khotbah saya setiap minggu di tahun 2020 udah habis penuh. Jadi awal tahun 2020 orang minta saya khotbah, udah gak ada tempat lagi, udah gak ada slot lagi. Saya minta maaf tolakin semuanya. Begitu masuk Covid itu akhir Februari, Maret awal masuk saudara, semua dibatalin saudara. Semua batal semuanya. So saya kaget gitu diundang Pak Andrew untuk khotbah fisik onsite di sini. Saya kira minta khotbah untuk online. Udah biasa minta khotbah online, tapi ini khotbah online saya semangatnya minta ampun. Kenapa? Karena udah lama nggak ketemu jemaat kayak gini. Yang di Jakarta belum, saudara. Sampai sekarang belum ibadah fisik, saudara. Masih online. Hari ini saya khotbah online, saudara. Tapi udah taping dari bulan yang lalu. Jadi kami udah siapin sebulan gitu, saudara. So ini hal yang luar biasa dan orang berharap tahun 2021 apalagi udah vaksin, udah lagi segala macamnya. Dunia menanti-nantikan vaksin, menanti-nantikan solusi jalan keluar buat corona atau covid. Tetapi itu kata dunia. Tapi firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 19, dunia kalau kita tanya sampai ke dalam hati mereka nggak menanti-nantikan vaksin. Apa yang dinanti-nantikan dunia? Roma 8 ayat 19 berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk sedang menanti-nantikan apa? Vaksin? Enggak. Menantikan saat anak-anak Allah tampil.
corona atau covid atau kesusahan yang tampil dalam hidup kita, badai-badai kehidupan kita menjadi panggung. Kecil banget suara saya ya. Jangan malah kata-kata di sini saudara ya. Sound systemnya agak kurang menyesuaikan ya. Nggak pakai mic aja udah keras ya. Oke, saudara? So, segala kesusahan badai hidup kita dimaksudkan Tuhan untuk jadi panggung untuk Dia membanggakan anak-anaknya. Bukan berarti Tuhan senang kita susah, enggak. Dia siap memberkati hidup kita. Tetapi saudara, orang nggak begitu kagum sama saudara di saat saudara cerita Tuhan, di saat hidup saudara enak. Tetapi di saat saudara bisa keluar dengan badai, babak belur dan segala macam, tapi keluar sebagai pemenang, orang bilang, inilah, boleh tanyakan ayat lagi, sebab dengan apa saudara kita baca bareng? Dengan sangat apa? Rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah, kata anak-anak Allah ini di Yunani, bahasa Yunaninya ada dua saudara. Namanya teknon, kemudian yang kedua huios. Kata anak ada dua. Teknon itu anak, ya anak karena dia lahir. Cheryl lahir di keluarga Pak Andrew, begitu lahir dia disebut anaknya Pak Andrew, benar nggak saudara? Tetapi ada anak yang kedua, itu namanya teknon kalau bahasa Yunani. Tapi ada yang kedua tingkatannya lebih tinggi, namanya huios. Huios itu kata yang dipakai di sini. Ini bukan teknon dia, bukan anak karena lahir, tetapi anak karena apa saudara? Di saat orang lihatnya, orang nggak kenal Pak Andrew, orang nggak kenal siapa keluarganya, begitu melihat anak ini, kamu kok mengingatkan aku sama satu orang ya? Mengingatkan aku sama Pak Andrew. Saudara tahu saya, karena melihat kemiripan sifat, karena melihat kualitas dari Tuhan ya Allah ada di dalam dia, makanya disebut ini anak-anak Allah, ini huios. Dan teknon, saudara, itu tidak pernah menjadi ahli waris. Kitab Ibrani katakan, kitab Galatia katakan, anak teknon kalau dia belum dewasa, belum jadi huios. Anak yang dewasa belum punya serupaan Kristus, saudara, dia sama kayak hamba. Nggak lebih dari hamba saudara. Tetapi apabila dia dewasa, huios, maka dia menjadi ahli waris. Siapa yang rindu menjadi ahli waris saudara? Segala kebaikan-kebaikan, janji-janji Tuhan kita alami dalam hidup. Ayo saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan juga. Masalahnya, no pain no gain saudara. Nggak ada badai, nggak ada huios, nggak ada anak Allah. So, badai diizinkan Tuhan terjadi, COVID diizinkan Tuhan terjadi, justru bukan supaya kita cepat-cepat keluar, buru-buru keluar dari dalamnya, tetapi menjadi panggung bagi anak-anak Tuhan untuk tampil bersinar. Di tengah-tengah sama-sama pengangguran, sama-sama lagi susah ekonomi, malah kita yang bantuin orang. Amin saudara. Di tengah-tengah sama-sama lagi sakit, malah kita yang perhatian sama orang. Amin saudara. Tampil anak-anak Tuhan. Yang lain patah hati, yang lain sakit jiwa gara-gara susah, kita justru makin beriman dan makin bersuka cita. Kualitas itu ada nggak di kita? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini dia badai. So, bersahabatlah dengan badai. Sama-sama katakan, saya bersahabat dengan badai. Bersahabat dengan badai. Badai itu istilahnya, badai adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan atau masalah yang bisa membinasakan. Amin saudara. Sesuatu masalah. Jadi orang Kristen sering menggambarkan masalah itu kayak apa saudara? Badai, bukan bajai ya saudara ya. Badai saudara. So, masalah itu kayak badai. Cuman saya mau sama-sama nih dari awal nih sebelum saya sampaikan. Badai ada dua jenis. Di dalam Alkitab saya ingin disarikan, ini bahasanya saya aja ya saudara ya. Alkitab nggak ada tulis Alkitab badai dua jenis, enggak. Ini saya simpulkan setelah saya baca Alkitab dari ujung ke ujung saudara. Dua jenis badai. Pertama, saya menyebutnya namanya badainya Yunus. Amin saudara. Tahu badai Yunus? Yunus disuruh pergi ke utara, Niniwe. Dia malah pergi kemana saudara? Ke selatan, ke Tarsis saudara. Dia malah pergi melarikan diri, Tuhan suruh sana, dia lari ke tempat tempat lain. Dia nggak mau ikuti kehendak Tuhan. Di tengah-tengah pelariannya dia ngalamin apa namanya? Badai. Sampai akhirnya harus dibuang ke laut karena orang-orang itu, ini pasti ada yang salah nih kata orang-orang kapal. Siapa yang berdosa nih sehingga kapal ini bisa ngalamin badai kayak gini? Akhirnya Yunus udah aku buang aja aku katanya dia. Dan akhirnya dibuanglah Yunus, dimakan ikan, dan saudara tahu cerita selanjutnya. Ini saudara, badai yang pertama badai Yunus. Kalau saudara tanya, masalah dalam Kristen ada dua. Badai ada dua. Yang pertama,
badai akibat salah sendiri. Amin. Saudara salah pilih pacar, saudara salah pilih pacar misalnya itu ya, lalu habis itu diprorotin duitnya, lalu habis itu apa? Lalu habis itu rusaklah, direnggut kesuciannya atau apapun itu, berantakan jadi hidupnya sejak berhubungan sama orang itu. Padahal waktu jadian kagak nanya-nanya sama Tuhan. Lalu saudara setelah itu datang sama Tuhan berkata, Tuhan, cobaan apa lagi yang kau berikan kepada diri? Ya elah, salah sendiri waktu memilih katanya Tuhan. Salah pilih bisnis. Amin saudara. Wah, udah diingetin sama orang itu gak bener tuh. Itu PT-nya PT Tiffany, tipu sana tipu sini gitu ya. Jangan join sama dia, tapi enggak, ini cuannya cepet nih. Kalau sama dia akhirnya join, saudara gak tanya-tanya Tuhan, gak dengar nasihat, gak ikuti firman Tuhan, nyelip-nyelip waktu bisnis ada kotor-kotornya. Dan akhirnya apa terjadi? Begitu rugi dan katakan Tuhan, kenapa? Nanya kenapa? Yang ngerti katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, itu bukan saya. Itu bukan saya. Amin saudara. Ya kita sering gitu, sering salah sendiri tapi nyalahinnya Tuhan. Amin. Kebanyakan makan yang kolesterol gitu, begitu kolesterol nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukan terpilurmu telah menanggung aku di atas kayu salib. Ya elah. Amin saudara. Malas belajar, kagak lulus, lalu katakan, ini adalah ujian dari Tuhan. Enggak ada ujiannya. Saya harap kita semua bisa belajar di sini, amin saudara. Badai pertama, badai yang kita alami akibat salah sendiri. Yunus salah sendiri, dia lari dari kehendak Tuhan. Nah kalau saudara ngalamin badai ini saudara, solusinya cuma satu, balik arah, bertobat. Tinggalkan jalanmu sekarang, balik, selalu ada kesempatan. Selagi engkau masih bernafas, selalu ada kesempatan untuk balik sama Tuhan. Amin saudara. Balik, tinggalkan jalanmu yang lama, sesusah apapun, seberat apapun, balik arah aja. Nggak ada kata terlambat. Amin saudara. Dan kalau kau balik arah, Tuhan, God can turn your mess into a message. Tuhan sanggup mengubah kekacauan yang engkau buat di masa lalu. Kacau-kacaunya kita itu, rusak-rusaknya kita itu dipakai Tuhan untuk menjadi pesan buat masa depan. Saudara tahu, Yunus akhirnya bertobat di perut ikan. Balik arah dia, bertobat artinya balik arah, metanoia. Begitu dia bertobat, dilepehlah dia di apa saudara? Di pantai Niniwe. Lalu Alkitab mencatat bahwa dia jalan 3 hari dan khotbahnya ogah-ogahan. Khotbahnya ngasal saudara. Ini orang paling diurapi saudara. Yaitu isinya, bertobatlah, kalau enggak Tuhan akan jungkir balikkan tempat ini. Cuma ngomong kayak gitu, 120.000 orang satu kota Niniwe bertobat semuanya. Ini khotbah penuh urapan ini, benar gak saudara? Menurut saudara kenapa orang Niniwe yang jahat banget? Saudara tahu orang Niniwe? Orang Niniwe itu Niniwe itu ibu kota dari Asyur atau Assyria. Kalau saudara pernah ngelihat nonton film 300, musuhnya si Leonidas, saudara, musuhnya yang penyembah berhala, yang apa namanya, yang hidungnya disang, itu mereka tempat penyiksaan paling parah. Jadi buku-buku penyiksaan, film-film penyiksaan kayak Saul dan lain sebagainya, itu niru dari orang Niniwe. Mereka itu orang jahat banget. Makanya si Yunus malas khotbahin mereka. Udah matiin aja Tuhan. Tetapi begitu dia khotbah, dia kaget sendiri dengan khotbahnya dia. Kok bertobat semua 120.000 orang? Pak Endro udah keliling ke Palembang udah berbulan-bulan 7 tahun. Mana ini 120.000? Si Yunus khotbah ogah-ogahan saudara. Tobat lo. Kalau nggak nanti kau jungkir balik tempat ini. 120.000 orang tobat. Gimana sih saudara? Menurut saudara kenapa dia? Apakah karena khotbahnya hebat? Bukan, karena bekas-bekas kekacauan di masa lalu menjadi pesan buat masa depan. Saya bayangkan, saudara bayangkan. Saya waktu baca itu nggak masuk akal cerita Yunus ini. Tapi begitu saya baca cerita, oh mungkin aja gini. Jadi ini ceritanya saya itu ya. Jadi dia dimakan ikan nih. Saudara, saya pernah ke pasar ikan, saudara. Buka mobil sedikit, makan di pinggir pantai itu di Muara Angke di Jakarta, saudara. Itu bau ikan masuk 3 hari, saudara, mobil saya bau. Itu ikan masuk mobil, bau ikan. Kalau saudara yang masuk ke ikan, baunya jauh lebih parah saudara. Itu lendir-lendirnya ginjal ikan, gitu saudara ya, paru-paru ikan. Itu baunya minta ampun. Jadi tiba-tiba saudara kebayang ya, ini apa ikan besarnya tiba-tiba ngelepeh Yunus setelah Yunus 2-3 hari ya.
Tahu cerita itu saudara ya? Ya, dilepeh, begitu keluar, sup, itu lendir-lendirnya banyak saudara. Di pinggir pantai ada orang yang lagi pacaran sambil minum air kelapa muda. Ada yang main voli pantai, ada nelayan yang lagi bersihin jalan, tiba-tiba melihat seorang nabi dilepeh ikan. Gitu saudara. Dia keluar sambil menyeka lendir-lendir ikan. Dia bilang sama yang apa namanya, kaget kan orang kan saudara ya? Tiba-tiba ada orang keluar ikan nih. Ini orang pacaran, dia bilang melihatin Yunus kayak gini, kaget kan? Lalu Yunus sambil menyeka lendirnya, dia bilang, tobat lo! Kalau nggak Tuhan jungkir balik ikan tempat ini, kira-kira tobat nggak saudara? Tobat, gila ini keluar dari ikan! Sambil menyeka lendir, dia maju ke kota, masuk, tobat semua! Saya yakin, raja kata, tobat, kita tobat semua nih! Belum pernah ada orang keluar dari ikan! Padahal Yunus masuk ikan bukan karena hebat, masuk ikan karena apa saudara? Karena kekacauan akibat dosa yang dibuat di masa lalu. Kalau kau bertobat, kekacauan masa lalu bisa jadi pesan buat masa depan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Tadi sepanjang kami makan bakmi aloy, si Pak Endro cerita masa lalunya dia. Saya gak nyangka sekarang aja ganteng banget. Dulu rocker ternyata. Waduh, saya kaget yang benar gitu. Tapi pesan kekacauan masa lalu jadi pesan buat masa depan. Itu badai yang pertama. Amin saudara. Tapi saya nggak mau khotbah itu, makanya waktu saya berapa lama ya? Pembukaan nih. 40 hari. Itu badai pertama, badai akibat salah sendiri. Kalau saudara mengalami kesusahan akibat salah sendiri, salah bisnis lah, nggak mengandalkan Tuhan di masa lalu lah, tanya-tanya Tuhan, akibatnya kacau sekarang, balik arah. Amin saudara. Berapapun harga yang kita harus kita bayar. Yang kedua namanya badai akibat kita ikut Tuhan. Saya menyebutnya yang pertama namanya badai Yunus, yang kedua badai Petrus. Mari kita baca sama-sama Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35. Badai Petrus ini badai yang lebih susah daripada yang lain karena akibat taat justru susah. Aku pengen hidup benar Pak, bikin SIM gak nembak. Yang lain yang nembak dapatnya 1 jam, aku dapatnya 60 hari Pak. Akibat mau taat itu susah. Pak, aku pengen ikutin Tuhan Pak, aku pengen punya pasangan yang benar, yang cinta Tuhan, yang sepadan. Gara-gara itu temenku umur 20 tahun udah kawin, aku 40 belum Pak. Gara-gara itu Tuhan. Saudara nangkap kalau saya kira-kira kebayang ya. Aku pengen bisnis bener Pak, tapi ini yang dulu ini baru mulai ikut bisnis yang sama kayak saya, tiba-tiba dia melesat. Tapi aku karena jaga, aku nggak mau hidup, aku kompromi, aku pengen bisnis dengan benar. Jadinya lambat banget maju sih Pak, tapi lambat banget Pak. Aduh Pak gimana? Saudara nangkap sama saya? Dan justru akibat badai yang kedua ini yang bikin orang murtad. Kalau badai yang pertama rusak akibat salah sendiri, masalah akibat salah sendiri, biasanya orang sadar diri, benar saudara ya? Iya itu akibat aku salah. Tetapi badai yang kedua ini yang bikin murtad. Suatu kali di kantor saya, ruangan kantor saya, tiba-tiba datang jemaat saya yang badannya gede, saudara. Tiba-tiba badannya gede, hitam keriting, saudara. Udah kayak centeng ya. Lalu habis itu dia masuk, tiba-tiba nangis di hadapan saya. Kenapa? Dia bilang gini, Bang, kurang apa Bang? Kurang apa? Kurang kurus kali ya maksudnya. Dia bilang, kurang apa Bang? Bang, maksudnya apa ya? Bang, aku berpuluhan nggak pernah kurang. Aku melayani, Abang tahu rumahku di Cibubur, itu jauh beda kota, saudara, beda provinsi. Di Cibubur, saudara, aku ke Selipi, saudara, ke gereja kami, saudara. Aku datang jauh-jauh untuk pelayanan, nggak hitung-hitungan, Bang. Aku nolong orang, ngasih orang, aku nggak pernah hitung-hitungan juga. Tapi Bang, kenapa setelah semua yang aku lakuin, lihat nih, bisnisnya dia bisnis properti, saudara, di Bogor. Punya bisnis properti, tiba-tiba itu akan bangkrut dan akan diakuisisi orang, dan karena dia nggak sanggup lagi, saudara, dan orang yang mengakuisisi, yang beli itu propertinya dia, perusahaan developer propertinya dia, pengen mempekerjakan dia, akhirnya dia jadi karyawan yang dia dirikan sendiri. Malu banget nggak saudara? Waduh, dia bilang, kenapa Bang nangis Bang? Nangis dia. Lalu dia katakan seperti ini, sekarang udah nggak bisa lagi percaya sama Tuhan Bang. Lihat, orang kalau busuk-busuk saudara, kacau-kacau, aku pakai narkoba, begitu dia kacau hidupnya dan katakan, lu balik sama Tuhan. Iya ya,
Ini kacau semua nih karena aku gak balik sama Tuhan. Tapi kalau udah begini udah hidup benar, tapi ternyata dapatin yang gak dia inginkan. Ayo gimana? Ini yang bikin dia mau murtad, saudara. Untung dia bertemu dengan saya, untung dia datang, saudara, untuk meminta nasihat, dan akhirnya saya bisa sampaikan firman Tuhan. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang ngajak ke seberang? Yesus. Yang ngajak Tuhan Yesus. Ayat 36. Taatkah murid-murid? Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Taatkah murid-murid? Taat. Kalau taat harusnya enak dong hidupnya, benar nggak? Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Udah ikut Tuhan kok ada badai. Badainya yang sangat dahsyat. Kalau saudara berpikir bahwa kalau kita jadi anak Tuhan, rajin doa, maka tidak akan ada terkena dampak corona sedikit pun, saya rasa kita terlalu hidup dalam mimpi. Ya nanti kita pasti terdampak. Tapi masalahnya, apakah kita keluar sebagai pemenang atau sebagai orang yang kalah? Ya nanti kata-katanya, murid-murid taat sama Tuhan kok ngalamin taufan, amin saudara. Dan perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di belakang kapal, ya, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau gak peduli kalau kita binasa? Bayangkan Yesus malah ketiduran di belakang, padahal perahunya penuh dengan air. Jadi Yesus tuh sambil ngambang-ngambang tuh dia air. Karena perahu penuh dengan air. Yesus tidur di belakang katanya. Jadi sambil dia nyantai banget, saudara. Dibangun sama murid-muridnya. Kau gak peduli kalau kita binasa? Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Asik. Untung Yesus bangun. Bener gak saudara ya? Nah, jadi kuncinya ternyata kita harus bangunin Tuhan. Bener gak saudara? Enggak. Kalau seandainya Yesus memang lagi ketiduran dan minta dibangunin, seharusnya begitu dia bangun, iya badai ya. Lalu dia berhenti tuh, diam, tenanglah, kata badai. Begitu dia redain badai, dia bilang, waduh, untung lu bangunin gua Jack. Kalau nggak mati semua nih kita. Harusnya dia ngomong gitu, benar nggak? Tapi enggak, begitu dia bilang, diam, tenanglah, dia ngomong nih. Lalu ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, harusnya bilang, terima kasih dong lu bangunin. Enggak, marah dia. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu nggak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. Saudara lihat, jadi Yesus saat itu meredakan badai bukan karena menjawab kegelisahan, bukan mengaminkan kegelisahan para murid-murid. Bangun dong, ayo bertindak guru. Enggak. Dia redakan badai saat itu karena murid-murid lebih bisa merasakan kehadiran badai daripada kehadiran Yesus di dalam perahu. Saya ulangi, di tengah badai begitu bising, sehingga kita nggak ngerasain kehadiran Tuhan, lebih ngerasain kehadiran masalah, badai. Nah Yesus mau ngomong apapun kalau lagi badai, orang ini kagak bisa denger nih, nggak mudeng, istilahnya orang Jawanya. Lalu dia berhentiin badai, tujuannya apa? Ingin mengajarkan kepada murid-murid prinsip yang harus kita miliki kalau kita lagi mengalami badai akibat ketaatan kita pada Tuhan. Ngerti kata namanya? Setelah reda badai, baru murid-muridnya bisa dengerin dia bisa sharing. Amin, saudara. Nah sekarang prinsip, ada 5 prinsip, saudara dengan cepat. Balik lagi ke ayat 35. Saya akan bahas ayatnya satu persatu. Balik ke ayat 35. 5 prinsip yang harus kita miliki kalau kita lagi mengalami badai akibat masalah, akibat kerinduan kita untuk taat sama Tuhan. Lihat muka saudara, gak mungkin nih badai Petrus ini, benar ya? Gak mungkin badai Yunus, benar ya? Badainya badai Petrus ini. Lihat tuh rambutnya mungkin agak acak-acakan, baru badai pak, gitu ya. Saudara, saya mau katakan kalau saudara seperti itu, ini 5 prinsip yang harus kita pegang supaya kita keluar sebagai pemenang. Amin saudara? Amin. Amin. Yang pertama, ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang nyuruh saudara? Yesus. Ayat 36 dikatakan,
Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus setelah mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Prinsip pertama, saudara catat nih. Boleh diingat juga kalau hafalannya kuat. Prinsip pertama, bila Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Dia pasti memampukan kita menyelesaikannya. Yang ngerti kata-kata amin? Amin. Bila Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Dia pasti memampukan kita menyelesaikannya. Dosanya orang Israel waktu keluar dari Mesir perbudakan, lalu menuju tanah Kanaan, tetapi dari Mesir ke tanah Kanaan harus melewati satu jalur namanya padang gurun, benar nggak saudara? Di padang gurun mereka dosa mereka sampai akhirnya 40 tahun muter-muter di situ aja, muter-muter, nggak ada perubahan hidupnya. Saya pengen ada perubahan hidupnya, nggak muter-muter terus, tapi saudara. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir untuk bunuh kita di padang gurun. Waktu murid-muridnya bilang, Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa. Binasa itu artinya mati. Guru, bangun dong, anak-anak aja tidur. Engkau nggak peduli kalau kita mati. Mereka sedang menyimpulkan seperti ini. Tuhan suruh kita bertolak ke seberang untuk bunuh kita di tengah danau. Jahat nggak pikiran seperti itu? Saudara berpikir jahat itu, saudara, jahat itu adalah berzina, membunuh dan lain sebagainya. Di mata Tuhan, saudara, inti akar dari kejahatan adalah apa, saudara? Saudara ingin menjadi Tuhan atas hidup dan dosa sendiri. Ya. Dan Tuhan itu ya seperti itu, saudara. Guru, kau nggak peduli kalau kita binasa. Dalam hati Yesus ngomong begini, siapa yang menyuruh ke seberang? Aku. Kalau aku menyuruh kamu ke seberang, masa untuk membunuh kamu di tengah jalan? Aku nggak mungkin membawamu sejauh ini dalam pengenalan akan Tuhan untuk bunuhmu sekarang. Bagi engkau yang sudah lama di dalam pelayanan, engkau sudah lama kenal Tuhan, dan sekarang hidupmu lagi kesusahan, saya mau katakan, Tuhan tidak membawamu sejauh ini sampai sejauh ini dalam perjalanan imanmu hanya untuk bunuh engkau saat ini. Ya, katakan amin. Amin. Dia akan bawa engkau keluar. Bila Tuhan yang suruh, Dia akan mampukan kita. Makanya waktu selesai diredakan badai, Yesus marah sama murid-muridnya. Kenapa nggak percaya? Kan aku yang suruh. Amin, saudara. Amin. Lagi pula, murid-murid ini kan, tahu nggak saudara? Murid-murid ini adalah mantan murid-murid Yohanes. Yang waktu mengikut Yesus, Yohanes berkata, lihat itu adalah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Murid-muridnya tahu nubuatan bahwa Yesus matinya di atas kayu salib, bukan kelelep. Ngerti maksud saya? Yesus itu mereka udah tahu suatu saat nanti Yesus matinya di kayu salib, bukan mati tenggelam. Tetapi murid-muridnya di tengah panik udah hilang semua ayat-ayat firman. Siapa yang panik? Hilang semua ayat. Hilang semua ayat. Guru, engkau gak peduli. Gimana kalau mati kelelep? Kagak, mati gue disalib, cuy. Yang ngerti kata kami itu, bila Tuhan yang menyuruh, Dia memampukan kita untuk menyelesaikannya. So kalau saudara lagi nggak masalah sekarang, tanya, pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang suruh? Aku kuliah, Pak, tapi nggak selesai skripsiku. Tanya sama dirimu, siapa yang suruh kuliah? Mamaku, Pak. Bukan mamamu. Kitab Amsal, makanya ini baca firman Tuhan. Amsal berkata, kejarlah hikmat sama seperti kau mengejar biliar. Lagi kuliah itu adalah mengejar hikmat. Siapa yang nyuruh kau? Tuhan yang mampukan kau untuk selesaikan skripsi. Kau nggak dapat pacar, nggak dapat calon suami, nggak dapat calon istri. Tanya lagi, siapa yang suruh kau kawin? Nggak ada, Pak, opungku. Bukan. Baca Kejadian 1, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana aku punya cucu kalau nggak punya anak? Bagaimana punya anak kalau nggak punya istri? Bagaimana punya istri kalau nggak punya pacar? Jadi yang Tuhan suruh kamu akan dapat pacar siapa, saudara? Tuhan. Katakan amin dengan keras. Amin. Ya udah kawin masih bilang amin. Ini pacar yang kedua nih. Udah bertobat pengen di hari belakang. Masa udah kawin masih bilang amin? Amin, saudara. Tanya, baca firman makanya supaya kita tahu Tuhan ngomong apa aja sama kita. Amin. Tuhan, aku pengen jadi pemimpin. Sekian lama aku jadi karyawan bawahan terus di kantor. Apakah ini kehendak Tuhan aku jadi pemimpin atau enggak? Nggak usah ditanya lagi. Amin, saudara.
Baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang suruh kita untuk berjuang untuk karir kita? Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kalau masih ekor sekarang berjuang sampai jadi kepala. Tuhan sertai. Itu kehendak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi kita harus tahu dong siapa yang suruh kita. Karena kalau dia suruh, dia akan mampukan kita menyelesaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Yang kedua, ayat 36. Mereka akhirnya taat sama Tuhan. Lalu ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dalam perahu lain dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yang kedua, prinsip kedua. Mereka udah jahat, taat sama Tuhan, lalu habis itu ngalamin taufan. Prinsip yang kedua yang saudara harus paham supaya jangan sesat. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Jadi bedanya saya dan orang lain apa? Bedanya anak Tuhan selalu ada jalan keluar. Itu bedanya kita sama orang. Bedanya anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan adalah yang satu kena masalah, yang satu enggak, bukan itu bedanya. Bedanya yang satu selalu punya jalan keluar, yang satu terperangkap di dalam apa saudara? Dalam masalahnya. Yang ngerti ya, saudara? Nah, jalan keluar. Ini mereka taat kok sama Tuhan, ngalamin badai, tapi selalu ada jalan keluar. Nah, ini nih saya mau ngomong nih ceritanya sekarang. Masalahnya, kita anak Tuhan sering nganggap jalan keluar dari Tuhan itu cuma satu, yaitu mujizat. Yang sakit tiba-tiba sembuh. Habis itu ada lautan, tiba-tiba laut kebelah. Gak punya duit, tiba-tiba ada burung gagak bawa $100 gitu ya. Ya kita mengarap mujizat apa namanya pertolongan Tuhan itu jalan keluar Tuhan itu bentuknya kayak gitu gitu. Padahal pertolongan Tuhan, catat nih saudara lagi. Ini 2.1. Ini kan poin 2 kan? 2.1 kayak kuliah aja saudara ya. Yang pertama, saudara, jalan keluar Tuhan itu ada 3. Yang pertama namanya mujizat. Siapa yang masih percaya mujizat? Saya masih percaya mujizat. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat cara-cara yang supranatural bisa terjadi. Saya sering dicukupkan dengan cara-cara yang ajaib. Gak punya duit tiba-tiba ada yang, Tommy, ini bener berapa waktu yang lalu aku kok tidur mimpi kamu terus ya, gelisah, dan akhirnya aku ngerasa bahwa aku harus ngasih. Ternyata dia kasih saya transfer saya duit banyak supaya bisa tidur, saudara. Ya. Akhirnya saya dicukupkan dengan cara yang ajaib, saudara. Benar nggak saudara ya? Saya nggak ada doa Tuhan buat susah dia tidur sebelum transfer. Nggak kayak gitu. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib, saya nggak kepikiran nih orang siapa. Tiba-tiba tolong saya, saudara kamu saya. Masih ada, mujizat masih ada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi tahu nggak saudara bahwa mujizat nggak bukanlah satu-satunya jalan keluar Tuhan. Bahkan mujizat adalah cara paling rendah yang dipakai Tuhan untuk memulihkan umat. Karena mujizat hanya bawa kita lolos, tapi nggak lulus. Tahu beda lolos sama lulus? Saudara lolos SMA, yang akhirnya ada SMA lagi lolos, tapi nggak lulus. Begitu diuji lagi persamaan kuadrat lupa semua. Itu nggak lulus. Hari ini lolos masalah, next time kan ada datang masalah lagi, nggak beres saudara, kacau lagi. Kali ini beruntung aja bisa keluar, tapi besok-besoknya dia jatuh. Kenapa? Karena dulunya lolos, tapi nggak lulus. Makanya mujizat itu cara lolos. Cara lulus tingkatan yang kedua, ini yang saya lebih suka. Namanya bantuan kedua, namanya hikmat. Tuhan kasih pertolongan dengan cara jalan keluar dengan berhikmat. Tapi kita sering anggap kalau jalan keluar bentuk hikmat ini, itu kan karena aku pikir-pikiran sendiri, habis Tuhan gak tolong-tolong sih. Makanya aku mikirin sendiri akhirnya jauh. Padahal pikiran itu dapat datang dari siapa saudara? Saya punya cerita. Ini hikmat makanya penting banget. Saudara minta hikmat kalau lagi ada masalah. Amin saudara. Yakobus 1 bilang gini, anggaplah sebuah sukacita kalau kau masuk dalam pencobaan. Nah, kalau engkau kekurangan hikmat, ternyata pencobaan dihubungkan dengan hikmat. Dan kalau engkau kekurangan hikmat dalam pencobaan itu, mintalah hikmat kepada Tuhan yang memberikannya dengan cuma-cuma. Mintanya pakai iman, jangan mau diombang-ombingkan. Karena orang yang ombang-ombingkan tidak akan punya tidak akan mendapat apa-apa. Saudara tahu saya, ternyata cobaan, masalah itu dihubungkan dengan hikmat, saudara. Suatu kali ada teman saya, dia itu seorang keyboardis paling keren, dulunya di MDC, tapi akhirnya karena dia pengen lebih lah karirnya, karena memang dia jago.
main keyboardnya. Akhirnya dia pindah gereja, dia gabung sama gereja yang rajin bikin album-album. Saya nggak usah sebutin nama gerejanya. Rajin bikin album rohani. Dia menjadi direktur musiknya di sana. Jago banget main keyboardnya. Lalu suatu kali dia di tengah-tengah suatu kali sahabat kami bersama namanya Ucok Raja Gugu, kalau sudah tahu dia arranger juga keyboardist. Dia meninggal anaknya. Sahabat kami ini meninggal anaknya dan kami datang. Begitu kami datang karena lama nunggu proses pemakamannya, kami ngobrol-ngobrol deh. Tom udah lama nggak jumpa ya Tom? Iya. Bilang, saya kenal dia dulu karena saya sempat rekaman sama dia. Ini lucu ceritanya. Saya diajak orang penyanyi untuk rekaman duet. Karena dia anggap kalau duet sama pendeta urapannya lebih gede. Saya duet sama dia. Mungkin gara-gara itu jadi nggak laku albumnya. Jangan. Disensor ya. Nanti dia nonton. Lalu habis itu ya udah dia ngobrol-ngobrol, lama nggak ketemu ya Tom. Iya apa kabar lu? Bilang, lu Tom, gue mau kesaksian. Dia bilang, kesaksian apa? Kamu tahu nggak? Aku 1,5 tahun ini hidupnya dari mana? Ya dari musik lah. Karena aku tahu dia seniman banget, nggak tahu apa-apa, cuma main musik taunya. Dan musiknya jago, saudara main keyboardnya. Dari musik lah. Nah itu Tom. Ada badai beberapa tahun yang lalu. Apa itu? Gereja kami regenerasi, jadi pemusiknya orang-orang muda semua sekarang. Kami yang tua-tua terpaksa tersingkir. Jadi saya nggak punya lagi, saya nggak jadi lagi musik director di situ. Saya berhenti nggak jadi musik director. Bisnis rekaman, kamu kan punya studio rekaman. Nah itu dia. Orang itu zaman sekarang ngerekam sendiri kalau mau bikin video. Itu kayak tadi video-video saudara sendiri. Mereka nggak datang ke studio rekaman lagi kalau bikin. Akhirnya bisnis studio ini rekaman ini juga collapse. Waduh, jadi lu hidupnya gimana? Ya udah, karena saya nggak punya bergereja juga, saya musisi, nggak punya musik juga, saya nggak dapat penghasilan apa-apa. Loh, jadi gimana? Saya mulai kaget kan. Jadi lu hidupnya gimana selama ini? Nah itu dia Tom. Jadi aku ceritanya. Jadi dia benar-benar nggak tahu, tapi karena dia seniman, dia ngerasa dia nggak miskin. Hidup di jalannya aja santai aja. Sampai suatu kali sendal jepitnya putus. Dan dia mau beli sendal jepit, duit untuk beli sendal jepit pun udah gak ada lagi. Baru dia sadar, ternyata aku miskin. Kalau seniman gitu, tunggu ekstrim dulu baru sadar. Kalau lahirnya santai-santai aja. Lalu habis itu, anakku mau sekolah, gak ada duit untuk bayar uang masuknya. Dan akhirnya ya udah, aku cuma berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Gak ada mujizat macam-macam. Sampai suatu kali aku punya jam, dia penggemar jam. Aku datang, dia suka jam tangan kulit. Dia masuk ke suatu toko dan bilang, minta tolong benerin jam tangan kulitnya dong. Ini strapnya. Dan waktu si kokonya ngeliat, waduh ini jamnya unik nih. Ini lebarnya nggak umum, nggak ada yang pas. Kalau mau inden dulu, pesan dulu. Berapa harganya? Ih mahal ternyata, dan nunggunya lama. Ya udah nggak usah lah, karena dia nggak ada kerjaan. Dia pergi ke rumahnya. Gimana caranya ya? Tiba-tiba dia dapat ide. Caranya gimana? Dia bikin tas-tas kulit yang udah mulai rusak, udah mulai kelihatan benangnya, tapi masih ada yang bagusnya, dipotong, modal cutter sama penggaris saudara. Dipotong, pelan-pelan rapi, dia bikin dibakar, dijahit ujungnya, lalu dipasang pas, saudara. Begitu dipasang saudara, bagus, happy dia. Saya tahu teman saya ini jadul banget walaupun dia musisi ya saudara. Saya udah pakai iPhone, dia masih pakai Nokia lama zaman dulu saudara. Tetapi dia dengar-dengar nih ada Instagram. Oh iya ya, dia teringat pada Instagram. Dia fotoin, dia posting di Instagram. Lalu dia foto karena happy banget hasilnya. Niatnya karena pengen happy aja hasil kerjanya. Dia kasih milis di mailing list, saudara, mailing list grup musisi-musisi dunia. Karena dia udah masuk di situ, saudara. Di posting, ternyata dipuji-puji. Orang bule, orang Amerika bilang, bagus banget. Aku mau dong bikinin. Oh sorry enggak, ini buat sendiri. Pertama, karena ini buatnya lama. Aku kan bikinnya santai-santai aja. Yang kedua, aku nggak punya bahannya. Tenang, kalau lama aku bisa tunggu. Kalau bahan, aku kirim ya. Dia nggak bisa ngelak lagi. Dikirim bahan. Tahu nggak saudara? 1 dus isinya premium leather saudara. Kulit yang paling bagus dikirim dari Amerika. Kirim, cuk dia buatin gratis. Saudara, senang. Di-upload lagi saudara. Sampai akhirnya dia sekarang dari pemain keyboard jadi tukang jam tangan kulit.
Satu strap kulit jam tangannya dia, tau nggak dihargai berapa? $1.000. 15 juta, saudara. Untuk jam-jam mahal, saudara. Saudara nangkap maksud saya, saudara? Dan dia cerita sama saya, dia udah mau nangis cerita. Kau tahu gimana Tuhan pelihara saya, toh? Gimana jawaban doa? Bagaimana caranya, saudara? Dengan memberi hikmat untuk keluar. Kalau sekedar mujizat lolos dia satu kali, bisa ngasih anak apa? Sekolah. Tapi hikmat bawa dia dulu sampai sekarang. Sekarang kalau dulu dia keyboard semua isinya, isi Instagramnya. Sekarang Instagramnya isinya kulit jam tangan, saudara. Nanti kalau yang mau datang foto orang yang hubungi saya tunjukin. Amin, saudara. Jalan keluar yang Tuhan kedua hikmat, dan jalan keluar yang ketiga namanya adalah, mau tahu saudara? Pertama apa? Mujizat. Yang kedua? Hikmat. Yang ketiga, nah ini lebih keren lagi, namanya kekuatan. Nggak lolos, nggak keluar masalahnya, tapi kita tambah kuat. 2 Samuel 3 bilang gini, peperangan antara keluarga Daud dan keluarga Saul makin berlarut-larut, masalahnya sama nih. Tapi Daud makin lama makin kuat, dan Saul makin lama makin lemah. Kenapa? Karena ada masalah yang justru bikin saya tambah kuat. Pernah nggak, saudara? Nggak ada jalan keluar, mujizat, nggak ada hikmat, nggak ada. Tapi dapatnya jalan keluarnya betul apa? Kekuatan. Gajian tanggal 25, benar nggak ya? Tanggal 27 udah habis. Masih ada 28 hari lagi untuk gajian selanjutnya. Saudara, apa saya? Kita berdoa, minta mujizat sama Tuhan. Nggak ada tuh burung gagak tiba-tiba bawa duit banyak gitu. Nggak ada orang tiba-tiba salah transfer gitu masuk rekening gitu. Kagak ada, saudara. Nggak ada juga hikmat tiba-tiba jadi jago bikin strap jam tangan kulit gitu. Nggak ada hikmat itu. Amin, saudara. Nggak ada. Tapi jalanin aja dengan penuh syukur, dengan sisa-sisa duit yang ada, saudara. Jalanin dengan syukur, jalanin, jangan sampai gajian selanjutnya. Dan kita lihat ke belakang, ih kok lewat ya. Dan saudara tahu, ternyata tiap hari saudara lewati dengan penuh ucapan syukur. Saudara jadi pribadi yang tahu mengucap syukur. Saudara jadi tahu pribadi yang mengandalkan Tuhan. Yang hari ini kalau nggak berseru sama Tuhan, besok kagak makan. Saudara, kamu saya? Kekuatan itu, masa nggak dihargai? Ini habis Tuhan nggak tolong sih, jadi aku cuma bertahan. Enggak, Tuhan punya maksud. Amin, saudara. Kayak papa mama saya lah, kawin. Waktu cerita zaman dulu, kalau opung saya cerita mesra kali zaman dulu katanya. Lagi gunting pagar tanaman gitu. Udah biar aku aja tante. Iya, diguntingin gitu. Sekarang opung saya datang ke rumah, papa saya tetap aja nongkrong di warung kan gitu kan. Itu waktu pacaran. Nah akhirnya papa mama saya waktu pertama nikah, penuh dengan harapan. Karena romantis banget papa saya, beneran. Papa saya ngejar mama saya itu gila-gilaan. Itu mama saya kan les bahasa Inggris, dia sampai bela-belain, padahal dia tukang bangunan, saudara. Ikut les bahasa Inggris dengan guru. Cuman untuk ngejar cewek ini, akhirnya dapat pula, saudara. Dapat, saudara. Menikah mereka, saudara. Setelah menikah beda banget. Tahun pertama mama saya, aduh kok begini banget ya. Ternyata orangnya ya itu keras sekali orangnya aduh gini, ternyata aduh beratnya berbeban banget sama dia. Tahun pertama dia berdoa, Tuhan, nggak ada tuh mujizat tiba-tiba papa saya buta, habis mendapat penglihatan, bertobat anak, nggak ada kayak gitu. Lewatin tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, saudara, ngelewatin terus, saudara. Sampai akhirnya, saudara, mama saya diberi kekuatan untuk bisa handle, mencintai kekurangannya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kemarin mereka merayakan ulang tahun pernikahan ke-43. Dia pandangi mama saya, pandangin lagi muka papa saya, dan berkata, kok kuat aku ya. Saudara tahu Tuhan menjawab doa mama saya dengan cara beri jalan keluar. Jalan keluarnya bentuknya apa? Berikan tepuk tangan dulu. Yang ketiga, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau gak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin mereda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu
takut. Mengapa kamu tidak percaya? Prinsip yang ketiga, di saat Tuhan seolah diam, kan Tuhan itu kayak seolah ketiduran sebenarnya. Dia bukan ingin kita bangunkan dia, ayo doa lebih kencang. Enggak kayak gitu. Dia ingin kita belajar tenang dan percaya. Saya mau bilang sama saudara, saudara kan karismatik nih. Kadang-kadang orang karismatik nganggap makin keras doanya, makin cepat Tuhan kerja. Dan puasa-puasa kita bukan puasa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi puasa pengen nabokin Tuhan, maksa, kerja dong Tuhan, kerja dong. Tujuan puasa kita untuk maksa Tuhan kerja, tobat. Tujuan puasa adalah merendahkan diri. Tujuan berdoa untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Ini puasa kayak mogok makan. Tuhan, aku gak akan makan sebelum kau jawab doaku. Apa sih? Saudara nangkap maksud saya? Tuhan ingin kita belajar tenang, gak usah panik. Kenapa gak bisa tenang dan percaya? Saudara, kalau saudara ngalamin, di saat engkau merasa Tuhan seolah tidur, seolah tenang, engkau udah doa kan? Belajarlah tenang dan percaya. Bagaimana cara tenang dan percaya? Berdiam diri sampai pertolongan Tuhan datang. Yang ketiga kita akan itu. Ini yang susah karena kita panikkan orangnya. Amin. Saya waktu saya udah berapa sih? Kalau kan saya cerita lagi nih. Saya banyak cerita nih karena jalan-jalan ke Palembang kan. Iya, saudara. Max Lucado suatu kali dia cerita dalam bukunya In the Storm. Dia cerita ada seorang seorang yang miskin, tukang kayu yang miskin. Tukang kayu yang miskin ini hartanya cuma satu, yaitu satu anaknya dan satu kuda putih yang cantik. Dia sayang banget sama kuda putih ini. Dianggap sahabatnya. Udah ditawar bolak-balik sama raja, dia tolak. Padahal harganya mahal. Dia katakan, aku gak mungkin jual sahabat. Ini sahabat bagiku. Akhirnya orang bilang dia bodoh. Kenapa? Karena kamu menghilangkan kesempatan untuk jadi kaya raya. Benar gitu ya? Lalu akhirnya saudara, suatu kali dia bangun tidur si tukang kayu ini. Dia kaget, ternyata kandang kuda putihnya itu kebuka dan kuda putihnya gak ada di tempat hilang. Orang-orang datang, orang-orang kampung yang resek, saudara. Istilahnya kemal. Tahu saudara kemal? Kepo maksimal. Mereka datang rame-rame, mereka makan bego lu kan. Dari dulu dijual, sekarang kamu kehilangan kesempatan untuk kaya. Udah pasti kamu orang miskin, mana sanggup jaga kuda sebaik itu, pasti dicuri orang. Dia bilang gitu. Lalu si tukang kayu dia bilang, aku memang ngalamin musibah, kuda aku gak ada di tempat. Tapi gak usah buru-buru bilang aku sial juga. Bilang aja kudanya lagi gak ada di tempat. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Kita gak tahu apa maksud Tuhan. Udahlah, udah sial juga gak mau ngaku, katanya gitu kan. Rakyat desa pergi, dia diam nungguin, terus dibuka pintu karena benar. Besoknya dia bangun tidur, dia kaget, saudara, tenang banget saudara. Ternyata apa saudara? Kudanya balik, bawa 12 kuda yang lain, yang sama gagah dan besarnya dan cantiknya. Dia tinggal tutup kandang, sekarang punya 13 kuda. Datanglah penduduk desa yang lain. Wah, ternyata benar, hilangnya kemarin itu ternyata berkat. Sekarang lu happy dapat 13 kuda. Terlalu cepat juga bilang berkat. Kalian emosi, kemarin baru bilang aku sial, sekarang bilang aku diberkati. Diam dulu, tenang. Lu dibilang sial gak mau, dibilang berkat gak mau. Tunggu dulu, aku gak tahu maksud Tuhan ini apa. Akhirnya pergilah penduduk desa, saudara. Dilatihlah dia dan anaknya ngelatih kuda-kuda itu. Waktu ngelatih ternyata ada kuda yang begitu lihat, sampai anaknya jatuh dan diinjak sampai kakinya patah. Cacat anaknya seumur hidup. Penduduk desa rame-rame datang lagi bilang, bener sial, buat apa punya 13 kuda tapi anak cacat ya? Lalu Tuhan cepat banget bilang sial. Kecelakaan bisa dialami semua orang, nggak punya kuda juga bisa kecelakaan. Dia bilang gitu, aku nggak tahu maksud Tuhan ini. Aku masih mereka-reka sekarang, tapi aku mau belajar untuk diam. Udahlah, lu kebanyakan mikirnya, katanya soal filosofis lu kan tukang kayu. Akhirnya pergilah tukang kayunya. Singkat cerita, tempat itu raja mengumumkan ada perang di kota itu. Dan seluruh anak laki-laki yang sehat wajib untuk perang dan dipastikan mati semuanya. Kenapa? Karena kerajaan tetangga begitu kuat. Nangis-nangislah. Semua anak muda kan harus pergi perang, kecuali anak si tukang kayu, nggak dianggap layak itu perang karena kakinya pincang. Datanglah penduduk desa itu yang rame-rame nangis-nangis. Bener tuh, itu cacatnya berkah. Cacatnya berkah. Tukang kayu ini bilang, capek ngomong sama kalian. Karena kalian menyimpulkan satu isi buku padahal baru baca prakatanya.
Saudara kalau nonton bioskop baru muncul kan yang Dolby Stereo gitu ya saudara. Baru muncul saudara langsung, gua udah tahu ceritanya. Diusir saudara untuk nyanyi. Rese, saudara tahu istilah rese? Ya gitu. Yang masih di dalam masalah udah nyimpulkan endingnya. Kayak murid-murid nih, masih badai udah nyimpulkan endingnya, kita binasa. Benar kan saudara? Mati semua kita ini. Ya elah, jangan ambil kesimpulan lah. Kalau saudara ragu, diam. Datang sama Tuhan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Sampaikan kepada Tuhan dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Yang ngerti katakan amin saudara? Di saat Tuhan seolah diam, Dia pengen kita belajar tenang dan percaya. Yang keempat, ayat 39. Setelah dibangun murid-murid, ayat 39, Ia pun bangun, menghardik angin itu. Berapa? Ayat 39. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan saya, ini lumayan twisted mind. Semoga saudara mendapat kebenaran di sini. Menurut saudara, badai diredakan karena iman si murid atau karena kemurahan Tuhan? Saudara pernah dengar kan? Kalau kita punya iman, maka semua masalah dapat kita halau. Beriman. Tanpa sadar, kita jadi orang beriman yang sombong, tidak berharap pada kemurahan Tuhan. Saudara lihat murid-muridnya. Yesus bilang, kenapa kamu nggak percaya? Artinya tidak ada yang beriman di situ. Saudara saya, nggak ada yang percaya. Tapi diredakan Tuhan nggak? Diredakan Tuhan. Prinsip keempat. Jadi nggak perlu iman dong, nggak perlu banget iman. Tetapi prinsip yang keempat ini yang paling penting. Di saat imanmu tidak cukup besar, kasih karunia-Nya cukup untuk mengangkat kita. Amin. Saya akan tutup nih, selesai. Saudara, saya dulu merasa orang yang paling beriman banget. Karena saya dulu seorang insinyur. Dan waktu mau jadi hamba Tuhan, saya udah cerita sama Pak Hendro tadi. Satu-satunya saya mau katakan, saya mau jadi hamba Tuhan yang beneran, orang yang beriman, hamba Tuhan beriman. Saya tanya, jadi lawan kata hamba Tuhan itu hamba apa? Hamba uang. Karena firman Tuhan katakan, engkau nggak bisa menjadi hamba kepada dua Tuhan, yaitu kepada Tuhan dan kepada Mammon. Tuhan anggap saingannya bukan iblis, saingannya adalah uang. Uang yang buat kita berubah. Uang yang bikin kenyamanan yang bikin orang berubah, saudara. Bukan iblis, saudara. Saudara kamu saya? Makanya Tuhan nggak menganggap saingannya adalah iblis. Dia katakan, engkau nggak bisa nyembah kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mammon. So dari awal saya jadi hamba Tuhan tahun 2007, saya memutuskan untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Saya nggak mau gereja yang menggaji saya. Saya mau yang menggaji saya adalah siapa, saudara? Adalah Tuhan. Mungkin ya kalau lewat gereja memang saya terima, tapi saya nggak mau mengandalkan diri saya, kehidupan saya kepada penghasilan tetap. Saudara mau saya mau mengandalkan Tuhan. Sehingga dimanapun saya melayani, saya nggak pilih-pilih. Dimanapun saya berada, saya mau melayani dengan hati yang tetap tulus dari Tuhan. Karena itulah saya pergi ke YWAM, Youth with a Mission, untuk belajar bagaimana hidup sehari-hari dengan pencukupan Tuhan. YWAM, Youth with a Mission, itu organisasi misi terbesar di dunia, saudara. Tetapi tidak ada satupun, dari tertinggi sampai terbawah, pimpinannya nggak ada satupun yang digaji, saudara. Jadi belajar beriman, semuanya harus beriman. Mau pergi ke Afrika, beriman. Saya udah pernah pergi ke Afrika, saudara. Beriman, Tuhan cukupkan semuanya. Keliling dunia benar-benar beriman, saudara. Modalnya iman. Dan akhirnya saya merasa bahwa saya ini orang yang paling beriman. Tahu saudara, kalau saudara beriman bisa jadi sombong? Lalu saya menikahlah sama istri saya. Di tahun persiapan pernikahan, saya milih harus beli rumah atau kawin. Kalau beli rumah kawin belakangan, tapi usia udah panjang gitu, saudara ya. Kalau kalau nikah rumah nggak usah dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk beli rumah dan kawin pada tahun yang sama, saudara. Tahu apa yang terjadi? Tuhan cukupkan dengan cara yang ajaib.
Nikah saya lumayan mewah saudara. Bukan karena saya, tapi banyak banget yang nyumbang saudara. Itu benar-benar luar biasa anugerah Tuhan. Bahkan pernah saudara, masih ada sisa duitnya saudara. Tuhan bilang, aduh kasih perpuluhan. Saya nggak hitung-hitungan, saya tanya sama istri, saya ini gimana nih, masih ada sisa nih. Tapi Tuhan tegur saya, dikatakan angpau kan semuanya hasil angpau tuh. Dikasih perpuluhan. Saya kira perpuluhan angpau itu tax amnesty. Bebas perpuluhan. Ternyata disuruh gitu. Akhirnya ya udah saya mau taat, kita kasih semuanya. Padahal udah ada jemaat yang kasih kami nginep di Bali di hotelnya dia. Tapi cuma tuh 3 hari kami beriman karena punya duit tadi, niatnya buat berhari-hari ditambahkan lagi saudara. Tapi kami udah beli tiket pergi sama pulangnya lumayan jauh jaraknya untuk bulan madu. Lalu akhirnya kami pergilah beriman. Cuman cukup untuk 3 hari nginap, sisanya nggak tahu mau gimana. Itulah susahnya kawin sama hamba Tuhan. Bulan madu aja masih deg-degan. Bulan madu deg-degan, besok nginap di mana? Tetapi kami melatih diri kami kayak gitu, saudara. Beriman, pokoknya beriman. Makanya suatu kali setelah 6 bulan menikah, istri saya kedapatan hamil, langsung saya kasih niat, nama anak ini adalah si Iman. Bahasa Inggrisnya faith. Saudara kamu saya? Karena saking beriman, kami ngerasa kami pahlawan iman. Oke deh, sebelum anak ini lahir, kita dekor rumah. Butuh apa? Ini cara kami saudara. Butuh wallpaper supaya cantik rumahnya nih. Beli sofa. Lalu kami pergi ke CNC wallpaper. Coba ukur dulu rumah kami. Pilih yang bagus, sudut sana bagusnya ini. Setelah pilih-pilih semuanya, bukan kami beli, kami doakan. Gak lama kemudian ada orang yang transfer duitnya sama persis seperti harga yang dibilang si Cici. Dan akhirnya kami bilang, Ci sekarang pasang. Tepat waktunya si Cici, gak nunggu lama-lama. Dan akhirnya saudara sama saya, kami ngerasa kami pahlawan beriman banget. Semuanya didapatkan dengan iman. Sampai akhirnya gitu, istri saya hamil, kami katakan ini iman nih. Anak ini harus lahir dengan iman. Saya tanganin tiap hari perutnya. Saya katakan anak ini lahir. Pertama, iman saya, anak ini adalah cowok. Orang Batak pengen yang pertama cowok ya. Yang pertama dia laki-laki. Yang kedua, lahirnya harus normal. 2 iman kami. Laki-laki, lahirnya normal. Tiap hari saya tumpangin tangan buat istri saya, laki-laki, lahirnya normal. Akhirnya tibalah waktu untuk melihat. Kami pergi ke rumah sakit yang bagus di daerah Alam Sutra, Uni Alam Sutra. Kayak masuk, dokternya bilang udah boleh lihat nggak? Baru 3 bulan. Sebenarnya belum bisa, tapi udah bisa dilihat-lihat sih. Udah bisa kita prediksi sedikit lah. Dia bilang gitu. Coba dilihat ya, dilihat apa dok? Pengen konfirmasi iman saya pertama, anaknya lagi bilang, sejauh ini cewek ya. Kami anggap bahwa dokter itu tidak seiman, ganti rumah sakit. Serius. Pindah rumah sakit kalau sudah bisa ruang kami pergi situ. Padahal mungkin belum muncul aja kan si monasnya itu kan gitu ya kan. Kemungkinan kan masih 3 bulan. Lalu 5 bulan kami periksa. Lalu dokternya bilang, "Apa, Dok?" Udah kelihatan nih. Cowok seiman. Kami lanjut di sini aja deh. Oke, iman pertama udah jadi ya. Cowok, yang kedua lahirnya normal. Oh, istri saya latihan, lari, segala macam olahraga supaya bisa apa? Supaya bisa lahir normal. Akhirnya tibalah hari bersalinnya. Itu jam 6 pagi, ketuban istri saya mulai pecah, saudara. Sam, kami kan baru pengantin, masih belum pernah punya anak pertama kali. Sam, ini udah mulai pecah, happy sekali saya langsung selfie, foto segala macam. Pergi, istri saya masih sempat mandi, sempat dandan. Kami kira ya begitu memang. Kami pergi ke sana, susternya panik karena ternyata ketubannya udah pecah gitu ya kan. Langsung ke ruangan. Begitu ruangan, dokternya datang, dibuka, itu jam 7 pagi ya dokternya datang. Dia lihat, dia ukur baru pembukaan 1. Saudara tahu, mungkin yang nggak tahu, orang melahirkan harus pembukaan sampai 10, pembukaan 10. 1 itu 1 cm artinya. Jadi pembukaan sampai 10 cm baru bayi itu bisa keluar normal. Ini baru pembukaan 1. Dan nggak bisa, kenapa nggak bisa cepat 10 Pak, dirobek aja? Nggak bisa kayak gitu. Memang berubah, harus pelan-pelan lewat kontraksi. Ini pendidikan ya buat kita semua ya. Jadi baru pembukaan 1, saudara. Lalu habis itu oke, kita tunggu aja, ini masih lama kok, kata dokternya. Waduh, istri saya mulai. Tetapi ini ketubannya udah mulai pecah. Bahayanya 2. Pertama,
bayinya kalau kehabisan air, di situ bisa infeksi di dalamnya karena udah nggak ada lagi tempat dia berenang. Air ketuban itu kan biar berenang di dalamnya, saudara. Lalu yang kedua, mentalitas istri saya. Kenapa? Karena dokter supaya cepetnya dikasih kontraksi buatan namanya. Jadi dia kontraksi, sakit banget. Saya dipanggil mulai dari setiap 15 menit sekali, jadi 10 menit sekali, 5 menit sekali, 1 menit sekali, bahkan setengah menit sekali. Saya harus pijetin istri saya karena kontraksinya datang. Ayo sayang sakit, pijet. Ayo sayang sakit. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Mau patah tuh saya. Sit, pijet terus. Tapi untung saya kuat. Saya tahu sekarang kenapa Tuhan melatih saya waktu masih muda suka main PlayStation. Tujuannya untuk menguatkan jari-jari jempol saya untuk momen-momen terbaik ini. Pijet, bayangin dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pijet. Sampai akhirnya saudara udah dibuka. Oke, lihat lagi lah jam 4 atau jam 5 sore itu. Saudara coba lihat lagi. Baru buka 2. Udahlah kata dokternya, kita nyerah deh. Ini dioperasi aja. Kenapa? 2 bahayanya. Yang pertama, nanti bayinya bisa infeksi di dalam karena ketubannya udah mulai habis. Yang kedua, mentalitas istri saudara saya nggak lihat cukup kuat. Kenapa? Baru kontraksi di bukaan 2 aja dia udah begitu. Antara pembukaan 2 sampai pembukaan 7 atau 8 itu sekitar 7 jam biasanya. Ini dokternya lulusan Jerman, saudara. Sekitar 7 jam. Jadi nggak mungkin dia kuat 7 jam kayak gini. Dipijetin terus, jempol saudara bisa patah juga kan gitu. Aduh, dia bilang, ini nggak bisa. Ya udahlah. Sayang gimana? Gimana nih? Biar sebelumnya saya mau ceritakan saudara. Begitu kami udah tahu anaknya laki-laki dulu ya, sebelum lahiran ini, kami langsung browsing cari nama. Namanya kan si Faith, tetapi orang bule nama Faith itu nama cewek. Anak ini kan cowok, jadi kami mau Faith itu nama tengah. Nama depannya siapa? Capcip sebenarnya, betul loh. Asal-asal aja gitu. Siapa nama depannya ya? Nama tengahnya pasti Faith karena intinya ini iman kan gitu ya. Namanya siapa ya? Yaudah, si Manjunta aja kan dari kamu nanti nama belakangnya. Nama depannya harus nama S dari aku, nama istri saya Sheila gitu kan. Dari S apa ya? Stephen, Sebastian, apa cari S apa ya? Akhirnya kami dapat nama Sean. Itu pun dari daftar nama-nama saudara. Gak tahu artinya apa. Sean, Faith, Simanjunta, kami kantongi nama itu sebelum ke rumah sakit waktu itu ya. Lalu di rumah sakit, saudara, nah ini anak kan inti namanya Iman, si Faith kan. Lalu kami imani kan 2. Ini cowok. Habis itu lahirnya normal. Ini mau operasi. Gimana nih? Hina banget nih anak lahir nanti. Namanya si Iman tapi lahir tanpa Iman nih. Akhirnya ya udah, akhirnya kami nangis. Saya masih mau bilang sama dokter, kasih saya 30 menit, buka 10 nih kayaknya. Tapi itu nggak masuk akal. Akhirnya mertua saya datang dan apa saudara, dan ngomong, kalau udah mertua udah ngomong saudara, mertua saya dokter dan bilang udah kamu nyerah aja, udah gak usah paksa lagi lahir normal, langsung aja operasi. Gak apa-apa kok kalau operasi. Dia bilang gitu. Bagi dia nggak apa-apa. Bagi gue kan artinya kekalahan iman. Tapi saudara tahu dalam keluarga suami itu panglima. Amin saudara. Mertua pang 6. Di atas 5 dia gitu. Jadi harus ditaati saudara. Akhirnya ya udah saudara. Akhirnya ya udahlah. Saya nangis sama istri, kamu gimana? Ya udah sambil nangis, dia nangis, aku nangis karena kami merasa ini emang kegagalan iman, beneran saudara. Lalu yuk ke ke meja saya, meja tanda tangan ini, meja operasi tanda tangan bahwa indikasinya adalah KPD, ketuban pecah dini, gitu ya. Lalu operasi, tanda tangan di bawah. Saya ambil itu kayak sinetron banget saudara. Saya ambil pulpen, saya seperti sedang menandatangani kekalahan, kayak Jepang nyerah sama sekutu gitu saudara. Saya menandatangani lama banget. Tiba-tiba ini bedanya cuma 5 menit dari dokter bilang bukaan 2 saudara. Tiba-tiba susternya teriak, mungkin orang Batak nih susternya. Kenceng banget teriak, nggak pakai mic padahal. Dokter! Saya langsung buang. Bukaan 8! 5 menit bukaan 8 tuh. Dokternya bilang tadi 7 jam. Hah? Yang benar kata dokternya.
Dia masuk lagi, dia periksa. Coba periksa dok. Periksa. Iya, tadi 2 kan sama-sama periksa kan? Iya, sekarang kok bisa 8? Ini mujizat kata dokter. Ini mujizat ini. Lanjut nggak? Lanjut. Saya bilang lanjut. Akhirnya lanjutlah. 8, 9, 10 saudara, dan akhirnya dengan cepat banget bayi itu keluar. Saya saya liatin bayi itu wajahnya yang happy banget saudara. Istri saya happy banget karena lahirnya normal saudara. Sampai dijahit juga nggak ada rasa sakit lagi saudara, karena memang happy banget. Lalu dokter anak datang bilang, namanya siapa pak? Saya keluarkanlah nama yang kami siapkan tadi, Sean Faith Simanjuntak, S-E-A-N, Sean Faith Simanjuntak. Saya kasih Sean. Sambil saya nungguin anak itu dibersihin, saya browsing arti nama Sean apa. Karena sebenarnya kalau faith-nya udah gak laku lagi. Karena anak itu, waktu anak itu lahir, iman kami udah habis saudara. Udah gak ada iman lagi, udah nyerah, bener-bener udah gak beriman lagi. Udahlah apapun jadilah, terserahlah. Udah berserah saudara. Waktu saya cari kata Sean, arti kata Sean ternyata adalah God is merciful. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu penuh kasih karunia. Kenapa saya cerita saat ini? Saya tahu bahwa dalam masalah-masalah saudara, ada kalanya saudara merasa tertuduh, bahwa saudara merasa iman saudara tidak cukup untuk bisa melewati masalah ini. Tapi maukah kau jadi orang yang jujur di hadapan Tuhan? Sama kayak saya, iman saya udah gak ada lagi. Tapi ternyata jauh sebelum iman saya jatuh, Tuhan dari jauh-jauh sudah menyiapkan tangannya, tangan kemurahannya untuk mengangkat saya di saat jatuh. Demikian juga murid-murid Tuhan sudah tahu dalam kepengetahuannya bahwa murid-murid akan gagal beriman nih ngelewatin badai. Saudara tahu saya? Tapi dari jauh hari dia sudah menyiapkan tangannya, tangan kasih karunia kemurahan hatinya untuk mengangkat kita. Apapun kondisi, kalau engkau nggak beriman, datang sama Tuhan, akui dengan jujur, bilang aku nggak kuat Tuhan, mimpiku terlalu besar sedangkan kekuatanku terlalu kecil, tantangannya terlalu banyak sedangkan komitmenku terlalu rendah, keberadaanku ini terlalu jauh dari impian-impianku, dari doa-doaku. Tolong Tuhan, tolong, mohon kasih karunia-Mu, anak domba Allah, kasihannya aku. Amin saudara. Di saat imanmu tidak cukup besar, kasih karunia-Nya cukup untuk mengangkat kau. Singkat cerita, murid-murid bisa ngelewatin badai itu. Markus 5 nanti saudara lihat. Markus 5 mereka sampai di satu tempat namanya Gerasa. Disambut oleh orang gila saudara yang kerasukan 2000 setan, legion namanya. Mereka sembuhkan, habis mereka sembuhkan orang itu. Ini kan ngalamin badai. Mereka ngalamin badai air. Ini orang ngalamin badai kehidupan, 2000 setan yang memasuki satu orang gila. Setelah mereka sembuhkan orang gila ini, mereka diusir, mereka balik. So mereka ngelewatin badai cuma untuk bawa sembuhkan satu orang doang, yaitu orang gila di Gerasa. Tapi jangan salah, orang gila ini akhirnya kita katakan menjadi penginjil pertama di Dekapolis. Deka artinya 10, Dekapolis artinya kota. Dia penginjil pertama di 10 kota. Akibat apa? Akibat ada orang yang sudah melewati badai dan membantu orang lain